What's up mas bro, ketemu lagi sama gue Yayat Minor dalam opiniku. Yoi. Nah, gue juga kaget sih kalau beberapa hari yang lalu itu muncul video viral si Triswaka sama si Zidan lah ya. Kebetulan kan dua-duanya itu kan salah satu atau salah dua dari musisi cover yang saat ini memang lagi naik daun gitu kan. Memang kadang-kadang bikin kaget juga sih ya. Kalau gue sih ya secara pribadi kalau melihat dari gesturnya juga nggak suka sih, terutama si Zayden gitu kan. Karena bagaimanapun juga gue melihatnya bahwa Kangen Band atau secara spesifikasi itu Mas Bro Andika itu justru salah satu icon dari musisi Melayu. Termasuk gue juga pernah cover beberapa lagu dari Kangen Band di tahun 2007 sampai tahun 2009 kalau nggak salah. Dan yang nggak banyak orang tahu itu memang kadang-kadang melihat perspektif Andika itu, mohon maaf nih ya nggak, mungkin kesannya deso dan lain-lain ya. Tetapi gue pernah diskusi juga sama senior Bang Billy di Tip X waktu gue podcast di rumahnya. Ya justru malah itu menjadi ciri khas mereka gitu kan. Mereka datang dari Lampung dengan perjuangannya, dengan sejarahnya, dan akhirnya sukses. Dan gue juga mengapresiasi karena album mereka itu yang perdana, dan kebetulan gue juga waktu itu koleksi kasetnya ya karena berbentuk pita ya nggak, tembus double platinum deh kalau nggak salah. Makanya gue juga termasuk yang salah satu orang merasakan kaget juga sih karena apa ya, gue juga kenal Triswaka atau tahu Triswaka ya dari lagu-lagu covernya dia ya enggak. Secara logika gitu kan, secara logika ya enggak, ketika melihat Triswaka sama Zayden itu eh, memparodikan atau apa ya, menyanyikan lagu Kangen Band dengan dibikin seperti itu, gue juga meskipun bukan fansnya Kangen Band tapi memang sedikit sakit hati gitu kan. Nah, karena logikanya kan begini ya nggak, Kangen Band itu Dodi dan temen-temen itu kan menghasilkan sebuah karya yang kemudian di cover oleh Triswaka dan Zayden dan bisa menghasilkan uang nih buat Triswaka dan Zayden. Tetapi di sisi lain seperti mengolok-olok ya enggak. Nah, gue melihatnya itu kayak lo ada sumur, sumur itu menghasilkan air, airnya lu manfaatin dan lu ludahin sumurnya. Kalau gue sih melihatnya seperti itu ya enggak, karena gue yakin di luaran sana itu banyak musisi, banyak band-band cafe, banyak band-band wedding yang menghasilkan uang dari karyanya Kangen Band. Karena gue beberapa kali nongkrong di kafe, beberapa kali gue nongkrong di tempat-tempat makan yang memang ada home bandnya, lagu Kangen Band itu masih suka dibawain. Itu artinya apa? Kehadiran Kangen Band, Andika, Dodi dan teman-teman itu secara tidak langsung menjadi jalan rezeki musisi-musisi yang lainnya. Termasuk ya gue lah ya, karena gue juga pernah bawain lagu Kangen Band. Bahkan gue banyak sih kalau dibilang bawain lagu Kangen Band ya enggak, dari tentang Aku Kau dan Dia, terus Selingkuh sayangku, na 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 na,
seperti ku mencintaimu. Ya karena pada periode itu Kangen Band cukup ngehit sih. Dulu waktu itu tinggal di Bekasi memang. Meskipun memang beberapa teman sih karena genrenya biasa cover rock, kurang lah ya, orang suka sama Kangen Band karena image-nya itu kampungan, image-nya itu dekil dan lain-lain. Tetapi gue belajar dari musisi-musisi senior selevel Tip X bahwa itu adalah identitas, dan orang itu ternyata tidak bisa dicela rezekinya dari penampilannya. Dan gue juga melihat perspektif positifnya dari kejadian si Zaidan ya sama Triswaka, justru malah berkah buat Mas Bro Andika ya nggak. Artinya apa? Gue jadi mendadak dalam 3 hari terakhir ini banyak podcast, banyak acara yang justru malah mengundang Andika, Kangen Band, ya enggak. Jadi kadang-kadang memang bahasa kasarnya itu cibiran orang, hinaan orang itu kadang-kadang menjadi berkah tersendiri nih buat kita. Dan di sisi lain justru malah gue juga kaget. Ada berita dan fakta yang mengatakan kalau si Zaidan itu yang tadinya subscribernya 4 juta atau 5 juta itu tinggal 1 juta. Artinya bisa drop yang cukup besar lah ya. Hampir 80% ya. Nah, ini juga buat pelajaran nih ya, buat kita, buat saya secara pribadi dan yang lain-lainnya ya nggak. Seringkali kita ketika merendahkan orang lain, justru malah secara tidak langsung itu merendahkan diri kita sendiri. Dan gue barusan banget itu ngelihat Andika di podcastnya Bang Deddy Corbuzier, ya nggak. Stres emang Andika ya. Ya kalau lu lihat nih Andika tatoan ya gak, terus mohon maaf ya nggak, dengan berbagai image yang mungkin sebagian orang itu melihatnya negatif dan lain-lain ya nggak, whatever lah ya. Gue itu melihat ya dia itu baik, dia tidak terlalu mempermasalahkan Triswaka dan Zaidan. Bahkan respect nih buat Andika nih ya. Dia memaafkan ya. Dan dia malah membantu ya minimal menetralisir keadaan sehingga minimal lah bisa mengurangin secara psikologis kepada Triswaka sama Zaidan ya enggak. Yang terakhir, mudah-mudahan barangkali Andika atau Triswaka atau si Zaidan bisa melihat video ini. Gue juga pengen menyampaikan pesan bahwa yoilah ya nggak, kadang-kadang itu kan seperti yang Andika bilang ya nggak, manusia itu kan kadang-kadang tidak lepas dari yang namanya khilaf. Buat Triswaka dan Zaidan, kalau saran gue sih ya minta maaf lah sama Andika, Kangen Band. Syukur-syukur sih secara langsung lah, karena gue yakin lah teman-teman itu pasti tinggalnya masih di sekitaran Jabodetabek. Terus dengan sesuatu yang teman-teman miliki itu pasti bisa ya pasti gampang lah buat ketemu. Jadi bagusnya itu ketemu, silaturahmi, dibicarakan, dan ambil hikmahnya buat kita semuanya ya enggak. Dan mudah-mudahan sih semuanya bisa sukses dan kita bisa atau semuanya itu bisa silaturahmi lagi. Karena kadang-kadang sih kalau dilihat juga, gue sih secara pribadi ya, meskipun gue bukan musisi yang profesional sih, prihatin juga sih kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Dari dulu gue dari tahun 2005 main musik di Jabodetabek, gue termasuk orang yang tidak setuju buat siapapun merendahkan orang lain, termasuk
zaman-zamannya kangen band, termasuk ketika boy band booming, ada sekelompok orang yang mencibir dan lain-lain ya. Jadi prinsip gua, kita tidak bisa mencela rezeki orang lain, karena bisa jadi kangen band dan lain-lain, mereka yang mendapat rezeki melalui jalannya mereka, enggak sesuatu identitas yang menurut kita itu dianggap kurang baik, bisa jadi itu adalah jalan rezekinya mereka, enggak. Dan terakhir gue juga kepengen mengapresiasi nih buat Andika, Dodi dan teman-temannya, karena lagu-lagu kalian itu mungkin pernah menjadi ladang rezeki juga buat gue, ya enggak. Lagu yang sering gue bawain tentang aku, kau, dan dia. Kau tuliskan cerita tentang engkau dan dia, membuat hatiku semakin terluka. Sudah usai, sudah cerita engkau dan aku, ku anggap sebagai bingkisan kalbu. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, karena subscribe itu sedekah. Gue masih memegang komitmen bahwa insya Allah sebagian rezeki dari channel YouTube gue itu akan digunakan untuk program Indonesia Bebas Kelaparan dan Indonesia Bebas Putus Sekolah. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Salam satu Indonesia.